Let's have a ball. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Jalika Husada Labuha, biasa dipanggil Alma. Asal saya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi saya dibesarkan dan bersekolah di Jailolo, Halmahera Barat. Saya dari program studi Teknik Informatika. Saya menerima tugas video Bahasa Indonesia dari Bapak Dr. Hairul MPD. Tugasnya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja, saya masuk ke penjelasannya. Yang pertama saya bahas adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai bahasa perantara di Nusantara, terutama dalam perdagangan, pendidikan, hubungan antar suku bangsa. Bahasa Indonesia adalah bentuk modern dari bahasa Melayu yang telah disesuaikan dan diperkaya dengan kosakata dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia secara resmi dapat dilihat dalam dua ranah utama. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Telah diakui sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia berfungsi untuk menjadi identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku dan budaya, sarana komunikasi antar warga negara dari latar belakang etnis yang berbeda. Kedua, sebagai bahasa negara. Ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945, digunakan secara resmi dalam pemerintahan, dunia pendidikan, lembaga hukum, serta media massa dan komunikasi resmi. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi strategis, baik secara sosial maupun administratif. Fungsi-fungsi strategis terbagi menjadi 6, diantaranya fungsi komunikatif. Fungsi ini sebagai alat komunikasi antar suku dan antar daerah. Kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ini digunakan untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan pikiran. Ketiga, fungsi simbolik. Fungsi ini melambangkan identitas nasional bangsa Indonesia. Keempat, edukatif. Fungsi ini digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kelima, fungsi integratif. Fungsi ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah fungsi administratif. Fungsi ini digunakan dalam dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, surat menyurat, dan urusan birokrasi. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dipahami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.